betul. Nah, jadi beli Vespa sekarang nanti anak-anaknya pasti akan mengingat. I-nya apa? Investasi. Investasi. Investasi, Mas. Harganya mahal, investasi dari mana? Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo bersama dengan Mas Rendra mau bikin video santuy nggak seperti biasanya. Ya, biasanya kan review tentang Vespa. Sekarang ngobrol tentang Vespa. Karena memang di bulan Agustus ini banyak hal yang baru. Tonton videonya sampai habis karena di video ini akan banyak informasi dan beberapa hal yang bisa kita lihat bersama-sama. Kita tanya kabar dulu, gimana Mas Rendra kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini Agustus sih harus ceria, Mas. Agustus harus ceria karena memang Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan, ya. HUT RI. HUT RI. Nah, itu tanya-tanyanya dikit aja, nggak usah lama-lama karena kita bahas Vespa, nggak bahas Mas Rendra gitu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama yang sering ditanyakan oleh netizen. Kenapa harus beli Vespa Matic? Nah, jadi kenapa kok harus beli Vespa Matic ya? Kok nggak beli motor-motor atau kendaraan yang lain? Nah, jadi kenapa kok harus beli Vespa Matic? Karena KTI, Mas. KTI? KTI itu apa? Singkatan apa? Ya, singkatan. Singkatan. Ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. K-nya apa? K-nya ini kualitas. K itu kualitas. Maksudnya gimana? Jadi dari kualitas body. Terus kayak fitur anti malingnya itu top lah ya. Terus juga kenapa kok harus beli Vespa, karena selain kualitas yang bagus, promonya itu besar sebenarnya, Mas. Promonya besar. Loh, belum kita KTI dulu, K-nya kualitas. T-nya apa? T-nya apa? Gak apa, Mas Rendra ini kayak menggebu-gebu pengen nyampein promo, Mas. Semangat. Makanya tonton sampai habis. Ya, karena yang ditunggu-tunggu promonya. KTI. K kualitas. Jadi body monocoque, terus habis itu fitur modern meskipun klasik ya. Dan pastinya nggak usah dipertanyakan. Lah terus T-nya itu apa? Tradisi, Mas. T tradisi. Apa maksudnya tradisi? Maksudnya tradisi itu Vespa itu dari zaman dahulu itu salah satu kendaraan buat nge-branding diri seseorang yang tadinya orang itu belum dikenal, biar jadi semakin dikenal atau terkenal. Semakin terkenal. Jadi brandingannya menjadi ciri khas ya. Terus bisa buat pusat perhatian. Bisa buat pusat perhatian. Kalau sekarang itu di lampu merah pasti ndeweni ya. Ndeweni. Karena memang jadi, yang di ibaratnya parkir sama mobil, Mas, ini. Mobil kalau di gak apa-apa ya sebutin merek ya. Avanza sama Vespa. Masih yang dilihat Vespanya. Nah, itu jadi sebagai pusat perhatian. Pusat perhatian. Itu apa? T-nya. Ya, terus juga I-nya. Belum lagi. Oh, T-nya. Tradisinya gini. Jadi bisa buat mengenang masa lalu, mungkin dulu orang tuanya pernah punya Vespa yang klasik. Terus sekarang muncul Vespa Matic, jadi buat mengenang, jadi bagi tradisi lah, mengenang masa lalu. Jadi aku kecil digonceng Excel, gonceng PX. Sekarang sudah bisa punya uang beli Vespa Matic untuk mengenang masa lalu, dan itu juga akan berlanjut nanti di masa depan. Iya, betul. Jadi beli Vespa sekarang nanti anak-anaknya pasti akan mengingat. I-nya apa? Investasi. Investasi, Mas. Harganya mahal, investasi dari mana? Jadi gini, Mas. Jadi investasinya itu kalau Vespa ini ada tipe-tipe yang special edition. Contoh, ini kalau yang terbaru ini masih ada stoknya, ini Vespa Batik, Mas. Vespa Batik itu bisa buat investasi. Karena apa? Vespa Batik ini pertama diproduksinya Vespa LX 125 di Indonesia. Jadi di Indonesia ini tahun 2022-2023 ini ada tempat produksi Vespa, tapi khusus Vespa 125. Bukan yang ini masih dari luar negeri, Mas. Kalau ini masih Vietnam ya? Kalau ini masih dari luar. Kalau yang LX Batik, LX itu diproduksi di Indonesia. Karena ada pabriknya di Indonesia,
Dibuatkanlah Vespa batik. Jadi buat momentum ya. Momentum. Nah, itu masuknya pabrik Vespa di Indonesia. Jadi ada Vespa batik. Jadi nanti mungkin dimunculkan di video Vespa batik. Iya. Bisa Mas? Insya Allah bisa. Kalau nggak males. Ya, jadi tahu orang-orang udah tahu. Jadi itu nilai investasinya yaitu titik momentum karena Vespa selalu memunculkan tidak hanya Vespa yang umum ya. Ini kan umum sprint, tapi juga special edition. Special edition. Nanti itu ya mungkin 15 tahun atau 20 tahun ke depan tuh dicari orang. Vespa yang pertama dirakit di Indonesia. Itu Vespa apa? Vespa apa, mungkin Mas Hendra masih di sini 10 tahun ke depan ya. Ada orang datang, Mas, aku minta Vespa yang pertama dirakit di Indonesia. Nah, ini nggak ada, sudah habis. Jadi itu Vespa batik. Makanya beli. Makanya beli sekarang masih ada stoknya. Iya, itu juga sama istilahnya kalau sekarang itu lagi rame istilahnya PTS ya. Itu mahal bukan karena apa? Kalau kita bilang PTS sama Excel enakan Excel, tapi mahal karena memang sedikit populasinya. Supply and demand ya. Jadi sedikit barang harganya melambung tinggi dan pastinya kalau Vespa tahun 80-70 sih kuat. Nah, itu pengertian dari KTI ya. Selanjutnya Mas Hendra, mengapa kok harus beli Vespa? Kenapa? Harganya kan paling murah itu 50 juta gitu. Kenapa harus beli gitu? Sebenarnya dari harga di official mungkin ada di press list Vespa yang mungkin di video update harga lah, Mas. Update harga ada, itu memang kelihatannya mahal. Tapi sebenarnya kalau sampean nanya beneran, nanya chat Mas Hendra itu ada potongan yang sangat besar. Ada potongannya? Ada potongannya. Jadi dari nilai yang mahal itu gimana? Maksudnya gimana? Mas Bejo kurang dong. Ini teman-teman juga kurang dong. Harganya mahal. Maksudnya gimana? Vespa harus beli Vespa batik itu kenapa? Sebenarnya potongannya besar, Mas. Oh, potongannya. Jadi harganya mahal karena potongannya besar. Jadi harga yang dicantumkan itu sebenarnya enggak real ya? Ya real, harganya real, cuman ada potongan nanti. Potongan. Di bulan Agustus ada potongan apa saja? Potongannya itu hampir 50% separuhnya. Serius? Ambil contoh apa? Ini ditagih nih kalau bilang 50%. Contohnya batik ya? Batik itu. Batik harga berapa? Harga 86. 200. Tapi nggak sampai 50 juta. Nggak sampai 50, meh separuh itu contohnya. Jadi tapi nggak bisa sebutin ya harganya detailnya berapa. Pokoknya nggak sampai 50 juta itu. Jadi kenapa harus beli Vespa? Pertama KTI, kedua banyak promonya. Terus promo selain potongan itu apa saja? Kayak DP murah atau apa? Jadi gini, mungkin orang-orang lihat Vespa Matic itu harganya mahal. Mungkin pikirannya orang beli Vespa itu harus cash. Enggak sebenarnya, Mas. Oh enggak. Kredit juga bisa. Mas, harganya 50 jutaan atau 70 jutaan apa bisa DP minim? DP iya. Nah, DP bisa, 2 juta bisa bawa pulang Vespa. 2 juta. 2 juta bisa pulang. Kita ambil contoh. Yang 2 juta itu apa? LX ya? LX. Vespa LX maksudnya gimana? 2 juta datang ke sini. Jadi ketika beli ini proses kredit ya, ini gampang-gampangan. Jadi Mas, saya mau DP paling murah, Mas. Jadi tak kasih paling murah. Anaknya nggak milih Vespa, Pak, apa Sprint atau LX, enggak, Mas. Pokoknya aku pengen Vespa yang paling murah. Ini Pak LX gimana? Oh ya udah, Mas, nggak apa-apa, LX aja. DP 2 juta bisa. DP 2 juta. Terus persyaratannya apa aja, Mas? Cuma KTP dan KK. KTP KK. Jadi itu KTP asli apa KK fotokopi? Ya di foto aja. Foto aja. KTP suami istri dan KK 2 juta. 2 juta. Sama mana ambil awal bulan. Agustus nggak usah ngangsur. Nanti ngangsurnya di bulan depan. Iya, bulan depan. Itu kemarin kan penonton Mas Bejo kan selain dari Jember, selain dari Jawa Timur kan banyak. Itu berlaku di daerah mana untuk kreditnya, untuk yang DP 2 juta itu? Sebenarnya di semua bisa, tapi untuk dealer Jember ini cuma wilayah Jatim aja cover kredit. Wilayah Jatim bisa di cover kredit ya? Kreditnya. Jadi buat catatan teman-teman, kalau untuk di luar pulau itu boleh atau bisa beli di Mas Hendra? Off the road.
itu off the road dan nggak bisa kredit ya. Nggak bisa. Kita ambil contoh kemarin selain di Jawa, kita luar pulau lah ya. Kalimantan pernah ngirim. Kalimantan, Sulawesi, terus Samarinda. Pernah ya? Pernah. Lewat YouTube-nya Mas Bejo. Lewat YouTube. Bahkan ada yang di Kalimantan itu bos Kalimantan langsung beli 2 ya. Beli 2. Langsung kirim. Dan kalau di luar Jawa Timur, tapi selain sini itu satu-satunya yang bisa jual elektrika ya. Itu di mana? Bogor apa Depok? Di Tangerang, Mas. Tangerang itu Pak Dokter beli Vespa elektrika. Ya, ini juga elektrika ini kemarin banyak yang komen di TikTok ataupun di YouTube-nya Mas Bejo ini harganya loh 200 juta. Mending beli mobil listrik. Mending beli mobil listrik? Enggak sebenarnya. Enggak 200 juta Vespa elektrika itu cuma 80 juta aja loh sebenarnya. Cuma harga di official mungkin ada di brosur-brosur. Pertama itu memang OTR, nah, tapi kan dari pemerintah ada kayak kerjasama subsidi tentang Vespa listrik ya, elektrika itu jadi diskonnya banyak. Cuma 80 jutaan aja. 80 juta dari harga di tulisan itu 200 juta. Gitu. Sebenarnya 80 jutaan aja. Itu teman-teman. Jadi cukup keren. Ada lagi pertanyaan, kita bicara kalau kualitas promo dan macam-macam itu kan proses sebelum beli sama kredit tadi. Sekarang orang yang setelah beli Mas Hendra, setelah beli, wah aku beli Vespa, servisnya bukan, servisnya di mana? Nah, Vespa untuk perawatan lah ibaratnya, aksesoris, terus suku cadang, bengkel, itu di Jember dan sekitarnya itu di mana? Jadi untuk wilayah bengkelnya ada nggak? Bengkelnya ada nih. Ini termasuk dealer 3S Mas, jadi mulai sales, spare part, dan servis. Jadi spare partnya lengkap, servis juga ada. Jadi untuk wilayah di Kota Jember sendiri ada di dealer sini di belakang ini kalau Minggu libur ya, Senin sampai Sabtu buka dealernya. Nah untuk wilayah Banyuwangi, mungkin wilayah Lumajang atau Bondowoso, Situbondo kita ada servis kunjung tiap bulannya Mas. Servis kunjung. Jadi setiap bulan itu teman-teman bengkel itu ke Lumajang, ke Bondowoso, ke Situbondo, ke customer Vespa yang berada di luar wilayah Jember itu ada servis kunjungnya. Ada servis kunjung. Dan lagi gini, sebatas informasi, Jember ini salah satu pusat ya. Jadi biasanya kalau teman-teman Bondowoso atau Lumajang itu main ke Jember sekalian ke mall, sekalian ke bengkel. Jadi nggak usah khawatir kalau beli Vespa, bengkel resminya itu ada. Dan bengkel besar kayak gini ya insya Allah nggak tutup lah ya, kita akan terus berkembang. Nah, terus gitu juga ini Mas, kadang setelah beli Vespa orang Mas, atau nggak jadi beli Vespa, ada cerita mungkin dari customer. Nah customer ini datang Mas ke sini. Nah datang ke sini, Mas saya mau cari Vespa yang 30 jutaan aja. Bilangnya gitu mbak-mbaknya sama. Cari Vespa yang 30 juta, suaminya. Kita nggak sebut nama ya. Terus datanglah ke sini. Nggak ada mbak kalau segitu mbak. Mas uang saya masih 30 juta. Mungkin bulan depan ada lah kalau buat beli Vespa Matic. Nah kalau sekarang nggak ada tuh Mas yang 30 juta. Nggak ada. Begitu Mas, sing lanang itu ngomong. Iki Mas bojoku Mas sampai mimpi-mimpi pengen Vespa. Makanya ke sini diantar lah. Ternyata yang 30 juta enggak ada. Ya udah Mas, mungkin lain waktu aja. Ternyata ke merek sebelah. Kita nggak sebutkan ya. Jadilah mungkin merek sebelah itu kan ada Yamaha dan Honda lah. Kita nggak sebutkan ya. Terus ternyata setelah dari situ jadinya beli yang itu Mas. Jadinya tak kabari lagi, Mbak gimana sorenya tak, Mbak gimana Mbak jadi ambil Vespanya kapan? Nah terus Mbaknya balas, mohon maaf Mas mungkin lain kali, tadi saya sudah beli ini motor sebelah yang harganya ya 30 jutaan ya mirip Vespa. Jadi gitu. Nah singkat cerita 3 hari kemudian ngubungi langsung telepon nggak WA, Mas saya jadi ambil Vespa yang kemarin yang warna ini gitu. Loh, katanya sampean sudah beli motor. Iya Mas, saya nyesel Mas, wong saya pengennya Vespa, ngimpine Vespa mbek bojoku ditukokne motor iki Mas. Nah, terus ya wis rugi-rugi 2 juta tak dol Mas. Nah, jadi baru beli 3 hari itu dijual lagi beli Vespa. Jadi
banyak yang nyesel nggak beli Vespa. Jadi apa ya? Poinnya apa poinnya? Poinnya gini, lebih baik nyesel beli Vespa daripada nyesel nggak beli Vespa. Jadi mending beli Vespa ya. Nyesel, meskipun mahal, nyesel nggak apa-apa, punya Vespa. Daripada nyesel tapi nggak punya Vespa. Nggak punya Vespa. Itu katanya Mas Rendra yang merupakan sales Vespa nomor 1 se-Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu Mas. Itu cukup keren ya itu. Apa istilahnya, inspiring story lah ya. Soalnya lebih baik ya kalau sama saran Mas Rendra, kalau uangnya mungkin kurang, itu sabar dulu untuk beli cashnya. Kalau nggak sabar bisa arahkan kredit. Soalnya 30 juta kan bisa buat DP. Sangat bisa. Lebih kalau sama mama DP 30 juta, mending DP 10 juta aja, yang 20 juta bisa buat modal. Kayak gitu Mas. Sarannya Mas Rendra loh, lebih baik nyesel beli Vespa daripada nyesel nggak punya Vespa. Itu cukup keren sekali. Terus ini apalagi Mas, jadi gini Mas, Vespa ini buat jangka panjang Mas. Iya, jangka panjang. Apa itu? Jadi investasi. Iya, investasi juga. Terus kalau merek-merek sebelah mungkin 1 tahun 2 tahun ada bentuk lain atau model lain. Kalau Vespa ini enggak. Ya kayak gini-gini. Timeless. Kayak gini-gini aja. Dan perubahannya juga tipis-tipis. Serta menyesuaikan zaman. Ini teman-teman, ini keren banget ya untuk Vespa Sprint. Lah, ini secara lampu digital, speedometer segala macamnya itu sudah sangat-sangat modern lah ya. Tapi bodinya tetap klasik dan Vespa. Ya wes, ini pesan-pesan terakhir untuk para orang yang lagi galau, untuk meyakinkan mereka itu tunjukkan pesona Mas Rendra biar semakin tertarik. Ini kan orang yang nonton kan pengen beli Vespa. Oh ya gini, jadi daripada kalian bingung-bingung cari kendaraan apapun loh, mungkin ya kita sebut merek enggak apa-apa wes. Merek Yamaha bagus, Honda bagus, Kawasaki bagus, Vespa bagus. Daripada nyesel bingung beli apa aja, mending beli Vespa. Karena lebih baik nyesel beli Vespa daripada tidak sama sekali. Oke Mas Ujo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di FJ Channel. Matur nuwun, terima kasih. Sampai jumpa.